Alhamdulillah. Terus orang yang mau akad nikah ini bisa nggak jadi mas ya? Gimana ini mas? Tamu kan nggak mungkin datang ya, ini. Tidak mungkin. Alangkah baiknya mungkin bukan Ditunda jadi, dia? ditunda dulu. Ditunda, oh iya ya, sudah. Sampai memang situasi. Karena tamu pada takut datang. Ya, Takut kita mau datang, acara kan gitu. Nanti ya kira-kira sudah situasi sudah aman, dari rumah sakit juga tidak ada kasus lagi, silakan untuk. Atau kalau mau ya habis akad nikah nggak usah ada acara bisa juga mas ya? Bisa akad nikah dulu, menikah. Itu malah menghemat uang panah itu. Ya, menghemat samping itu juga bisa. Tapi kalau misalnya nanti setelah wabah selesai, beberapa bulan mau bikin resepsi boleh. Iya. Atau mungkin akad nikah dulu, nanti resepsinya nanti setelah corona selesai gitu. Ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube saya Hilal Haitami Official. Ya, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Charles. Halo Mas Charles, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hilal. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi teman-teman semua, ini video saya yang kedua dengan Mas Charles ya. Hari ini saya akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat di berita di TV ya. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, Mas Charles ini adalah dia sekretaris Mualaf Center Kalimantan Timur. Iya betul ya Mas ya? Benar. Sudah berapa lama Mas itu Mas? Yayasan ini baru berdiri di awal tahun kemarin. Oh, Jadi baru setahun ya? Iya. Jadi ya Mas Charles ini pengurusnya lah. Ya, ini saya tanya sih mengenai umum yang berita ya di TV. Sekarang ini kan gini Mas Charles, ini kan ada anjuran dari presiden kita bahwasanya kita disuruh untuk di rumah aja ya baik untuk kegiatan atau mungkin untuk sholat ya dan untuk lain-lain. Nah ini menurut Mas Charles gimana ini? Kita kan disuruh di rumah aja. Apakah dengan ini pekerjaan Mas Charles jadi terganggu atau gimana? Mungkin saya minta sharingnya Mas Charles. Oh boleh. Kalau dengan kebijakan pemerintah ini kan dia memang ada beberapa ulama kan mengadakan rapat. Ya. Nah, jadi dia menentukan fatwa MUI. Ya. Nah, sudah keluar. Jadi memang ini memang wabah, sebenarnya wabah corona memang disebut dengan pandemik sudah. Pandemik ya, corona ya. Sudah berbahaya memang untuk kesehatan. Betul. Jadi gimana caranya supaya wabah ini tidak berkembang? Jadi dikeluarkan fatwa bahwa kita harus mengisolasi diri sendiri. Ya. Jadi kita harus di rumah. Di rumah. Terus kurang-kurangnya beraktivitas di luar. Kurangi di luar. Ya. Kecuali kalau penting betul ya. Betul berkurang. Kalau seperti saya pribadi, saya ini pekerja ya. Ya. Ya memang kalau di rumah itu bakal sulit untuk beradaptasi. Betul. Ya, jadi mungkin kembali lagi mungkin ke ada hikmah di balik dari kejadian ini saya ambil supaya kita lebih dekat dengan keluarga. Oh, dekat sama keluarga ya? Ya benar. Biasanya mungkin hari Sabtu Minggu masih jalan atau apa masih dengan ada di rumah ini ya kan, jadi bisa ketemu sama keluarga ya. Keluarga beribadah bareng juga. Bisa sholat sama-sama sama jamaah di rumah Mas ya. Ya bisa ngaji, lebih dekat ngaji juga ya. Diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Kalau misalnya yang kita senang wiritan bisa wiritan juga di rumah kan? Iya benar. Zikir atau apa ya. Jadi kita tinggal ibaratnya dengan di rumah ini kita sekreatifnya kita aja, yang penting aktivitas yang biasa keluar dialihkan ke rumah. Benar. Ya kan biasa ngajak makan istri di luar, sekarang masak di rumah. Masak di rumah. Ya kan? Lebih romantis Mas ya. Betul, lebih romantis. Barang juga anak juga kita bisa lihat dia kesehariannya. Iya, anak ya bisa sehari-harinya gimana kan. Ya, cuma untuk bagi yang kita biasa bekerja di luar memang kaget ya. Agak kaget ya. Tapi kita mencoba untuk beradaptasi lagi. Adaptasi lagi ya. Ya, gimana caranya kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Jadi jangan dianggap beban. Jangan beban ya, dengan justru malah kalau kita nggak beban itu malah stres jadi bawaannya. Ya betul Mas. Jadi bahwa artinya semua kegiatan kita kan kita niatkan untuk ibadah. Ibadah. Iya kan, jangan jadi beban.
Terus yang kedua Mas, saya mau tanya sama Mas Charles. Ini kan kemarin kan hari Jumat. Saya sendiri pas mau sholat Jumat itu di Islamic Center itu tidak mengadakan sholat Jumat. Ya namanya kita sudah kebiasaan setiap Jumat sholat Jumat, sekarang udah sholat Jumat. Akhirnya diganti sama sholat zuhur. Jadi dengan adanya sholat, nggak boleh sholat berjamaah di masjid ini, kira-kira Mas Charles gimana? Menurut sampean Mas? Kalau pandangan saya yang terjadi di Balikpapan saat ini ya. Ya kita bicara Balikpapan lah. Ya, di kita Balikpapan memang daerah Islamic Center sama daerah wilayah Balikpapan Selatan. Selatan ya. Itu memang ada kasus satu orang itu memang positif corona. Oh ada yang kena masalah lah orangnya ya. Iya, memang Balikpapan Selatan. Betul. alangkah baiknya memang untuk tidak sholat Betul. di masjid. Itu Jumatan diganti dengan zuhur di rumah masing-masing. Iya. Tapi kalau misalnya di daerah lain, misalnya kayak Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur memang belum ada kasus, tapi dia dalam kondisi dia masih fit, sehat walafiat, Iya. tetap harus sholat Jumat. Oh iya betul. Jadi mungkin karena diisolasi itu karena di situ di daerah kecamatan itu ada bermasalah mungkin Mas ya. Iya, takutnya kan. Masuk juga itu masuk akal tuh. Iya, takutnya wabah tersebut Iya. bisa tertular saat sholat Jumat. Bisa juga. Tapi memang sih niatnya ibadah sebenarnya. Iya. Cuma adanya fatwa seperti ini itu untuk menekan ini menyebarnya penyebaran tuh ya. virus. Ya saya bilang nanti kalau gitu takutnya kita mau ibadah pulang dapat penyakit kan repot. Iya, benar. kan? Cuma ada juga di sini yang jadi kendala Iya, biasanya. betul. Terus juga ada hadis mengatakan bahwa selama kita tidak sholat Jumat berturut-turut, Ya, nah itu. kita termasuk dicap kafir oleh Allah Subhanahu Wa Nah, Taala. itu gimana juga Nah, itu? itu menyikapi hal itu karena kita di sini kan kondisinya kan kita memang sudah ada wabah, ada pandemik, itu ada uzur, jadi ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Betul. Tapi kalau memang di daerah kita, misalnya kayak daerah Balikpapan Timur ya, atau Balikpapan Barat, memang tidak ada kasus wabah itu, selagi kita kondisi fit, itu boleh, wajib sholat Jumat. Tapi kalau misalnya kita nih pribadi ya, sini ragu-ragu keluar, takut kena, tidak apa-apa. Sholat zuhur di rumah ya. Sholat zuhur di rumah. Oke. Jadi semua tergantung niat kita Niatnya, kondisi juga. dan kondisi di lapangan ya. Jangan sampai di situ lagi banyak wabah terus kita keluarkan nyari penyakit juga salah Iya, juga benar, kan. salah juga. Sedangkan kita juga kan kalau di rumah aja juga kita pasti juga ingin keluar juga, cuma harus tepat kan, nggak ngawur gitu ya Mas ya. Betul ya. Nanti orang udah sholat Jumat tapi rame di pasar. Nah itu. Itu salah juga, manfaatkan jadi ya. Jadi untuk di rumah lah, dekat sama keluarga, ya kan. Jadi biasa di rumah nggak pernah cuci tangan, nggak pernah pakai sabun, sekarang beli sabun cuci tangan, ya kan. Jaga kebersihan lagi. Jaga kebersihan, ya betul. Terus yang ketiga Mas, ini kan tidak ada acara kumpul-kumpul, ya. Terus juga atau pertemuan lah. Itu kalau menurut Mas Charles gimana? Kalau menyikapi untuk acara tersebut memang lebih bagus ditiadakan dulu. Oh, dosa dulu ya. Ya, sebentar waktu. Kalau di saya pribadi di kajian Mualaf Center, Mualaf Center ya. itu dialihkan ke kajian streaming online. Oh, streaming. Oh, ada teknologi ya. Iya, lewat IG dan lewat YouTube. Betul. Jadi ustadznya kan sudah ada agendanya nih setiap minggu. Jadwalnya, temanya apa. Iya. Jadi beliau tetap ceramah lewat streaming. Oh, streaming. Iya. Artinya tanpa mengurangi nilai-nilai tatap muka ya, tapi dengan teknologi kita bisa memaksimalkan. Betul. Termasuk dengan adanya channel YouTube ini kan, jadi teman-teman bisa dapat informasi tentang apa bahaya wabah corona. Kita sebagai seorang muslim tuh harus bagaimana, ya kan? Benar sekali. Saran dari Mas Charles barangkali bisa bermanfaat ya Mas ya? Iya. Ya kan? Karena kita ini tidak bisa berbagi apa-apa ke orang lain kecuali ilmu yang bermanfaat. Benar sekali. Ya betul Mas ya? Benar sekali. Alhamdulillah. Terus orang yang mau akad nikah ini bisa nggak jadi Mas ya? Gimana ini Mas? Tamu kan nggak mungkin datang Ya, ini. tidak mungkin. Alangkah baiknya mungkin bukan Ditunda jadi, dia? ditunda dulu. Ditunda. Oh iya Iya, sudah. sampai memang situasi Karena tamu pada takut datang. Ya takut kita mau datang, acara kan gitu. benar. Nanti ya kira-kira sudah situasi sudah aman, dari rumah sakit juga tidak ada kasus lagi, silakan untuk. Atau kalau mau ya habis akad nikah nggak usah ada acara bisa juga Mas ya? Bisa akad nikah dulu, menikah. Itu malah menghemat uang panah itu. Ya, menghemat samping itu juga bisa. Tapi kalau misalnya nanti setelah wabah selesai, beberapa bulan mau bikin resepsi boleh. Iya. Atau mungkin akad nikah dulu, nanti resepsinya nanti setelah corona selesai gitu. Ya bisa. Bisa juga ya.
memang dampaknya sampai semua aspek. Semua aspek semua. Semua Ya. aspek. Ekonomi semua kita lagi memang. Ini diuji sebenarnya iman Iya, kita ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat kejadian ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari Iya. kita yang orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, kita melihat situasi ini dengan sudut pandang keimanan. Betul. Artinya kadang-kadang kita maunya gini, tapi di luar sana masih ada wabah. Kan itu artinya kita sendiri harus berpikir yang anulah, ya, yang lebih realistis lah. Benar. Terus ini ada juga orang bertanya ke saya, ya ini teman-teman yang mau cari jodoh, ini gimana Mas untuk ada corona ini baiknya gimana? Untuk ta'aruf ya. Iya, jodoh dan ta'aruf lah. Dia ini maksudnya dia sudah ta'aruf atau belum? Belum, masih Dia mau belum ta'aruf. kenalan. Oh ya, masih mau kenalan mungkin ditunda dulu. Oh, ditunda dulu. Iya, harus sabar dulu. Sabar ya. Iya, ditunda dulu untuk menjaga juga kesehatan mungkin dari yang bersangkutan atau teman-teman yang bersangkutan. Mungkin ada baiknya sambil menunggu wabah corona ini di rumah, dia lebih baik dia memperbaiki diri, Memperbaiki diri. belajar ngaji, Belajar betul, Mas, ngaji, benar. ya yang biasa nggak pernah sholat sunat itu betul lah Mas ya. Betul sekali. Iya kan? Yang nggak biasa puasa Senin Kamis ya Ya, puasa. puasa, iya kan, puasa Kamis. Jadi yang teman-teman yang mau cari jodoh ta'aruf ya saran dari Mas Charles ditunda dulu. Ditunda dulu untuk sementara waktu. Ditunda bukan berarti ditolak kan? Betul. Betul ya. Betul. Jangan nanti ditunda bukan berarti ditolak. Iya. Menjaga keselamatan dan kesehatan kita Menjaga bersama-sama. keselamatan dan kesehatan kita bersama. Ya. Yang ini Mas Charles, ini kalau disuruh milih di antara dua ini, nah ini suruh milih. Tapi ini pertanyaan di luar tema atau seperti Di luar tema, tapi ya bisa lah teman-teman ini kan siap, kita Insya Allah. dengan ada wabah corona kita akan serius tapi santai. Santai. Bro. Ya kalau kita terlalu serius bingung juga kita kan. Iya, supaya enggak pikiran enggak begitu panik tentang wabah ini. Iya. Kalau disuruh milih dua, Mas Charles pilih mana? Perlu ini ada dua ya. Pilih mana? Pilih mencintai atau dicintai? Kalau saya sih lebih milih tuh dicintai. Dicintai ya. Alasannya kenapa? Karena saya pribadi kalau kita misalnya mengharapkan sesuatu, misalnya saya ingin hijrah, kita ingin mendapatkan ridho Allah. Gimana caranya kita membuat Allah itu supaya mencintai kita? Oh iya. Jadi saya lebih pilih mencintai. Dicintai. Dicintai. Dicintai ya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Artinya taala. karena dicintai kenapa? Karena perilaku kita yang baik. Iya, benar. Kalau sama pasangan gitu juga Mas ya. Iya, sama. Artinya kita jangan sampai kita menunggu orang memperhatikan kita, baik kita memperhatikan dia. Betul sekali. Betul Mas ya? Betul. Jangan nunggu dikasih kejutan kita beri kejutan ke orang lain. Betul. Ya kan, walaupun misalnya cuma panggilan mesra untuk pasangan atau istri ya Mas ya. Gitu ya. Hal yang sekecil itu tapi membangun keromantisan rumah tangga. Nah, itu. Nanti berikutnya. Terus yang kedua, pilih mana ini Mas? Ta'aruf atau pacaran? Ya pasti pilih ta'aruf. Nah, ta'aruf alasannya? Ya pacaran haram dalam Islam. Oh, haram ya. Kalau ta'aruf? Ta'aruf itu sesuai dengan syariat. Ah, sedangkan syariat. Iya. Oke. Yang ketiga, ini suruh milih dua ya. Pilih mana? Berat kayak gini. Kerja atau liburan? Masya Allah. Nah. Kalau kita nggak kerja, nggak ada uang, nggak bisa liburan. Anda suruh pilih dua. Pilih kerja atau liburan? Yang saya akan pilih kerja. Oh, pilih kerja? Iya. Alasannya apa, Mas? Ya seperti tadi. Tanggung jawab sama keluarga ya? Tanggung jawab sama keluarga. Nanti kalau ada rezeki kan bisa dipakai buat liburan juga. Oh, ujung-ujungnya. betul. Jadi kalau kita liburan tapi nggak punya uang ya repot Bisa juga repot ya? juga, stres juga mau beli Iya apa kan? gitu. Akhirnya juga nanti nelpon teman pinjam uang kan repot. Iya. Misalkan orang lagi.